Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikonesia, kembali lagi bersama saya Arsila Herunisa dalam Komuni Kita. Sobat Ikonesia, sebagaimana sepertinya kita sama-sama menyetujui bahwa saat ini kita telah hidup di era yang dengan teknologinya begitu cepat perkembangannya. Maka dari itu, pada sesi kali ini saya ingin mengajak Sobat Ikonesia untuk bersama-sama memahami tentang tema yang relevan dengan kehidupan kita, yaitu berfilsafat di era yang serba terdigitalisasi. Tentu saya telah bersama dengan expert di bidangnya, yaitu ada Bapak Zuhri dan juga Ibu Zuhaifa. Boleh kita say hi dulu ke kamera, ke Sobat Ikonesia semua. Betul, kali ini kita membahas tentang filsafat lagi dan lagi. Wah, ini luar biasa ya, karena sebagaimana kita udah mungkin memahami bahwa filsafat itu induk dari segala ilmu pengetahuan, sehingga apapun ilmu pengetahuannya akan selalu ada relevansinya. Betul kan Bapak Ibu? Betul sekali. Betul. Nah, mungkin saya akan mulai bridging dari, mungkin kita sepakat ya Bapak Ibu kalau teknologi pada era sekarang ini udah merubah cara kita berpikir, cara kita berinteraksi, bahkan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga terkait relevansinya dengan filsafat kemudian muncul nih beberapa pertanyaan yang kemudian saya bingungkan. Mungkin kalau semisal kita ngomong-ngomong tentang filsafat, yang ada di benak saya itu filsafat adalah hakikat. Maka dari itu pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih sebenarnya hakikat dari digital itu tadi? Boleh kepada Mbak Eva dulu atau saya dulu? Terserah, Bapak dulu atau nanti gantian, boleh saling menambahkan. Baik, digital itu sebetulnya kan sebuah jenis teknologi ya, yang bisa melipat, bisa mempercepat gitu. Karena realitas fakta-fakta, data-data itu dipindai dalam sebuah simbol-simbol tertentu sehingga lebih padat, lebih ringkas, dan oleh karena itu bisa ditransmisikan secara lebih cepat pula. Nah, di situ kemudian orang memahami tentang ruang dan waktu itu terdekonstruksi ya. Kalau dulu kita punya kesempatan mengukur ruang, bagaimana luasnya, bagaimana bobotnya gitu ya, kemudian mengukur waktu juga kecepatan dalam waktu yang bisa dihitung. Nah, sekarang dengan semakin canggihnya teknologi kan itu semua bisa lebih dipadatkan, bahkan menjadi virtual dan digital. Nah, ini tentu akan, tadi yang disampaikan oleh Mbak Sila, akan merubah banyak hal. Spektrum kita tentang realitas itu kan jadi berubah. Kita katakanlah melihat benda, ini dalam teori relativitas Einstein dan lain-lain itu kan dijelaskan di situ bahwa ketika orang melihat ruang itu kan berada dalam pengukuran dimensi tertentu. Ketika dia dalam arus percepatan yang tinggi, maka ruang itu kan spektrumnya jadi berubah. Nah, digital itu kan merubah kita seakan-akan segalanya dalam real time. Sejarah itu jadi terbalik-balik kan. Katakanlah kalau dalam struktur waktu itu ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini kan saling berkelindan sehingga kita memindai urutan waktu saja sangat susah. Demikian halnya ruang yang dulu orang itu berdiri di posisi tertentu, kemudian punya perspektif tertentu, tiba-tiba dalam waktu bersamaan dia bisa membandingkan di ruang yang lain seakan-akan dalam waktu yang sama. Ini kan sebetulnya mendekonstruksi cara-cara pandang kita, kemudian perilaku kita, nanti efeknya ke sana. Saya kira itulah dunia digital. Dunia digital, betul. Iya. Dari Miss Eva ada yang mau ditambahkan? Jadi mungkin digital ini kan adalah salah satu produk ya, lebih ke produk teknologi, khususnya era-era new media begitu ya. Dimana saat beberapa puluh tahun yang lalu lah, mungkin kita tuh belum sempat terpikirkan begitu ya akan muncul berbagai produk-produk new media di era-era saat ini begitu. Jadi memang sangat tepat begitu ya, sudah dikemukakan oleh Pak Zuhri tadi bahwa memang digitalisasi ini adalah bagaimana kondisi begitu ya, yang sebelumnya kita posisikan untuk bisa memiliki batas ruang, ada batas jarak dan sebagainya. Dan saat ini memang ternyata digitalisasi sudah menghapuskan itu semua begitu. Kita bisa melakukan hal apapun begitu ya dengan digitalisasi itu sendiri begitu.
Betul. Sehingga kita sepertinya tidak mengenal waktu dan ruang Benar lagi, betul sekali. Pak ya. Iya. Sehingga kayak kita yang di sini kita udah tahu kabar di ujung Benar. dunia manapun, Ya, ibaratnya betul. seperti itu. Sehingga banyak hal tadi perubahan seperti Bapak Juri juga sampaikan. Namun kemudian kaitannya dengan filsafat, apakah dari era digital ini mempengaruhi atau berdampak kepada kajian filsafat itu sendiri, ataupun tantangannya lah ibaratnya Ya. filsafat Ya. di era digital ini seperti apa? Ya, saya kira ada beberapa fenomena baru yang sama-sama mengemuka sekarang ini, seperti fenomena post-truth. Kemudian ada namanya disruption, disrupsi. Ya mungkin dalam media sosial, dalam media-media baru kita hari ini terpapar berbagai residu sampah-sampah dari media baru itu seperti hoax dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan tentu saja memiliki implikasi yang cukup krusial ya. Katakanlah kalau kita kembali kepada definisi atau pengertian filsafat itu kan bagaimana orang mencintai, mencari, berburu terhadap kebijaksanaan dan kebenaran. Truth yang kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana kebaikan dan kebenaran. Nah, tiba-tiba di dunia digital itu dijungkir balikkan kan. Dunia digital itu kan memungkinkan orang tidak mencari kebenaran tetapi post kebenaran. Itulah yang disebut dengan fenomena post-truth. Jadi benar itu bisa dikonstruksi atau benar itu menjadi tidak lagi penting. Karena yang penting adalah viralitas contohnya. Bagaimana apa yang ditampilkan di dunia digital menginfluence, mempengaruhi penontonnya, viewernya dan lain sebagainya. Ini apakah benar atau tidak? Nah, kita dalam arus kecepatan yang sulit untuk memindai itu. Jadi itu. Kemudian juga soal filsafat juga mengajak orang untuk meaning ya, untuk memaknai hidup. Maka filsafat juga mengajak orang untuk bijaksana. Tetapi di tengah kecepatan teknologi digital, itu kan kebijaksanaan itu menjadi sangat sulit ya. Itulah mengapa fenomena hoax di Indonesia itu banyak memakan korban. Karena orang tidak lagi berpikir kritis terhadap sebuah informasi itu. Yang penting adalah bagaimana luapan informasi itu diterima, kemudian biar masuk di dalam mesin-mesin itu, orang harus mengakses itu tanpa reserve, tanpa berpikir ulang, mendalami, mengkritisi, membandingkan antar data itu menjadi tidak sempat. Itu menurut saya kan berbahaya sekali untuk peradaban ini ya. Teknologi yang mestinya sebagai tools, alat untuk mencari kebenaran, tapi justru menikam kebenaran. Saya kira itu kan berbahaya sekali. Demikian juga untuk moralitas ya. Saya kira hari-hari ini kita banyak diwarnai bagaimana orang tidak lagi mengerti tentang baik buruk. Di dalam komunikasi contohnya, penggunaan diksi-diksi. Orang dulu kan dalam berkomunikasi itu sebuah diksi itu ditempatkan pada tempat yang tepat ya, empan papan seperti itu. Jadi terhadap orang tua diksi apa yang dipakai, orang muda diksi apa. Nah, ketika ruangnya menjadi cair, komunikan dan komunikator itu kan bisa saling berinteraksi tanpa mengabaikan dengan mengabaikan ruang dan waktu. Nah, di sini kan otomatis terjadi disrupsi norma-norma, semuanya terdekonstruksi, terjungkir balik, dan pada akhirnya kita menjadi tidak tahu mana nih yang benar, mana yang salah, mana yang santun, mana yang tidak. Bahkan beberapa diksi hari ini ya mengumpat kata-kata yang kasar gitu. Yang dulu ini adalah digunakan untuk komunikasi sehari-hari, orang yang katakanlah notabene dianggap rendahan gitu, tiba-tiba sekarang diksi-diksi itu dengan ringan saja diusapkan di proses-proses interaksi kita. Saya kira itu beberapa implikasi yang kita terima di era digital sekarang ini. Iya, baik. Lalu bagaimana? Mungkin Miss Eva juga bisa bantu jawab. Kiranya kalau tadi kita membahas implikasi, tapi bagaimana juga tantangan filsafat di era digital? Apakah kemudian dengan dunia serba digital ini kemudian kita melupakan ibaratnya tuh dasar-dasar filsafat, bagaimana Miss Eva? Iya, jadi memang benar bagaimana sebenarnya posisi filsafat begitu ya di era saat ini begitu. Jadi memang secara dasarnya itu kan memang ini adalah salah satu
upaya pencarian kebenaran begitu ya, lalu penyampaian gagasan seperti tadi cara-cara yang bisa dilakukan pencarian meaning begitu. Nah, terhadap kondisi yang saat ini, lalu filsafat itu seperti apa nasibnya begitu ya? Apakah dirasa masih cukup relevan atau tidak begitu ya? Mungkin hal itu tuh memang harus selalu menjadi dasar untuk segala hal begitu ya, baik itu aspek kemajuan teknologi begitu ataupun kemajuan perkembangan era-era saat ini begitu. Filsafat ini harus tetap menjadi landasan begitu, harus tetap menjadi dasar untuk masyarakat ini tetap bisa mengimplementasikan maksud ataupun tujuan dari filsafat itu sendiri supaya tidak menimbulkan berbagai dampak-dampak yang negatif begitu. Oke, baik. Menarik banget nih Bapak, Ibu penjelasannya. Yang saya perlu highlight bahwa tentang fakta bahwa di era yang serba digital ini segala sesuatu itu terasa benar. Apapun yang terlihat di media itu terasa, wah ini yang paling benar. Nyatanya itu tadi, karena kita akhirnya kurang berpikir kritis, ibaratnya kurang mengamalkan cara berpikir secara filsafat ibaratnya, kurang mendalami apa yang terjadi sebenarnya. Maka dari itu mungkin pertanyaan terakhir dari saya mungkin bisa dirangkum. Kiranya bagaimana sih filsafat kemudian berfungsi ataupun ibaratnya implementasi dari filsafat di era digital, lalu dari tantangan tersebut tadi yang sudah kita sama-sama bahas, kiranya apa sih yang menjadi solusi terbaik untuk kita saat ini? Mungkin dari Bapak Juri dulu. Saya kira kita kembali ke jati diri dan ciri khas cara berpikir filsafat. Di antaranya adalah satu, cara berpikir filsafat itu harus radikal. Radikal bukan dalam pengertian gerakan sosial fundamentalis, itu bukan ya. Radikal itu adalah cara berpikir yang radik itu mendalam, mengakar. Jadi ketika kita melihat fakta-fakta, katakanlah dalam dunia digital, di media baru menerima informasi, itu harus ada tradisi berpikir kritis ya. Selama ini kan kita ketika terpapar atau disajikan berita itu kan melihat dan menonton, tidak berpikir itu. Nah sehingga ini akan mempengaruhi kognisi, afeksi, bahkan nanti pada tindakan ya, psikomotorik kita. Nah, saya kira kita harus berlatih untuk berpikir radikal ya, mendalam. Kedua, kita harus mentradisikan berpikir rasional. Di dunia digital itu sebetulnya kan banyak yang irasional, tetapi kita karena sudah hanyut di dalam algoritma digitalisasi semacam ini, ya akhirnya kita tidak bisa memilah ini yang masuk akal dan tidak masuk akal ini mana sih gitu. Produk-produk disajikan secara viral terus menerus ya, itu kan akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk memilah mana ini logik atau tidak, seperti itu. Itu kedua. Saya kira ketiga adalah cara berpikir filsafat itu harus universal dan sistematis ya. Katakanlah ketika persuasi atau promosi atau apapun dari dunia digital tersajikan ke kita atau informasi masuk ke kita, kita kan harus punya tradisi membanding-bandingkan, mengukur dengan cara pandang lain. Nah itu harus sering dilakukan sehingga kita tidak jadi objek dari digitalisasi. Dan lagi yang lebih penting dari itu adalah filsafat itu, makanya ada eksistensialisme, ada rasionalisme, dan lain-lain. Itu sebetulnya intinya kan supaya kedirian manusia itu muncul. Supaya orang tidak tenggelam di dalam mesin-mesin teknologi maupun hukum-hukum alamiah dirinya. Sehingga seperti seakan-akan otomatis. Orang harus menegaskan jati dirinya sebagai bahwa aku itu ada. Nah, disitulah di era digital ini subjek utamanya itu tetap manusia sebetulnya. Walaupun tadi ciri-ciri revolusi industri keempat, digitalisasi itu ada otomatisasi, ada artificial intelligence dan lain sebagainya. Tetap semuanya kembali kan manusia subjek utamanya sesungguhnya. Dan utilitas atau kegunaan dari semua itu kan untuk manusia, bukan untuk mesin itu sendiri. Nah saya kira filsafat membekali orang untuk mengatasi problem-problem itu adalah seperti itu. Berpikir radikal, kritis, rasional,
harus universal ya. Itu saya kira metode-metode cara berpikir filsafat yang bisa diimplementasikan sebetulnya secara praksis gampang kok. Ketika kita menerima WA, menerima katakanlah di TikTok, di YouTube, tiap hari kita terpapar itu, kan itu hanya media kan sebetulnya. Yang lebih hakikat itu sebetulnya kan kitanya. Nah, kematangan kita itu yang sebetulnya filsafat mendorong orang untuk mari berefleksi bahwa you harus hadir, harus ada dalam teknologi yang seperti itu. Itu saya kira. Oke, baik. Dari Miss Eva sedikit boleh nambahkan? Ya, jadi mungkin tadi lebih ke bagaimana pemahaman kita terhadap kebermanfaatan teknologi itu sendiri dengan tetap menjadikan filsafat itu sebagai salah satu ibaratnya kiblatnya kita begitu. Jadi tetap punya aturan bagaimana kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu minim terjadi begitu. Mungkin itu. Oke, baik, luar biasa ini pembahasannya karena kita membahas era digital rupanya ya Bapak Ibu sepertinya lebih relevan gitu dengan kehidupan kita sekarang. Maka dari itu Sobat Ikonesia, kita cukupkan dulu untuk sesi pada kali ini. Mungkin saya meng-highlight beberapa dari poin dari Miss Eva maupun juga Bapak Zuri bahwa jangan sampai kita lupa menghadirkan diri kita untuk menghadapi era digital ini. Ibaratnya jangan sampai kita jadi objek dari digitalisasi itu sendiri. Kita perlu menyertakan diri kita untuk berpikir. Tadi ada berpikir radikal, kritis, rasional, maupun juga universal. Maka dari itu Sobat Ikonesia, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.